Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu Fasil yang saya hormati, rekan-rekan calon guru penggerak yang saya hormati, kali ini saya akan melakukan supervisi rekan sejawat di sekolah saya, SMK Negeri 6 Palu, terhadap rekan sejawat yaitu Ibu Preti Margareta Pineng SPD sebagai guru mata pelajaran produktif di jurusan perhotelan SMK Negeri 6 Palu. Saya melakukan supervisi akademik sebagai tugas aksi nyata di modul 2.3 dengan tahapan pra supervisi, pada saat supervisi di kelas, dan pasca supervisi. Baik, selanjutnya mari kita simak video berikut. Selamat pagi Preti. Selamat pagi Bapak. Apa kabar? Baik-baik Pak. Alhamdulillah. Iya baik Ibu Preti. Saya ini kebetulan lagi ada tugas di guru penggerak, akan melakukan supervisi di kelasnya Ibu Preti dalam hal mengajar di kelas. Jadi sebelum saya melakukan supervisi, saya akan melakukan pra dulu, supervisi atau observasi. Boleh tahu Ibu Preti ngajar mata pelajaran apa? Saya mengajar mata pelajaran Food and Beverage Service Pak. Oh iya, Food and Beverage Service di kelas? Di kelas 11. 11 ya, 11. Baik Ibu Preti, sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan menanyakan Ibu beberapa hal. Ya, ini kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di pertemuan kali ini Pak ada 3. Iya. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengerti tentang pengertian dari table setup. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu membedakan jenis-jenis table setup. Iya. Dan yang terakhir adalah siswa mampu melakukan proses table setup. Iya, ada 3 berarti ya? Iya. Yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Kemudian, Ibu Preti, kira-kira dari tujuan pembelajaran ini kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai atau kira-kira? Area pengembangan yang hendak dicapai kalau dari saya sebagai guru ada 2 Pak. Iya. Yang pertama adalah kehadiran penuh selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian mengawasi dan membimbing siswa selama proses praktek di kelas. Kalau di siswa seperti apa? Kalau dari siswa itu ada 2 juga Pak. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan kognitif. Iya. Dan yang kedua adalah peningkatan kemampuan psikomotorik melalui kegiatan praktek. Oh gitu ya. Berarti pengetahuan dan prakteknya itu yang diharapkan anaknya. Kemudian Ibu Preti, satu lagi yang saya tanya, kira-kira strategi yang bisa dipersiapkan dalam pembelajaran itu apa kira-kira? Strategi yang dipersiapkan? Strateginya ada beberapa poin Pak. Yang pertama itu melalui media pembelajaran yang memadai, kemudian menyiapkan alat dan bahan praktek, dan yang terakhir itu mempersiapkan format penilaian selama praktek berlangsung. Iya, seperti itu ya. Iya. Berarti nanti Ibu Preti mengajar di kelas 11 perhotelan ya? Iya Pak. Mata pelajaran Food and Beverage. Jadi ada beberapa yang harus Ibu Preti laksanakan di kelas. Jadi tujuan pembelajaran tadi ada 3 ya? 3 Pak. Kemudian ada area pengembangan yang hendak dicapai. Ini diantaranya kehadiran penuh, mengawasi pada saat proses pembelajaran maupun praktik ya, seperti itu. Kemudian strategi yang dipersiapkan di kelas. Jadi itu nanti pada saat Ibu Preti melakukan pembelajaran di kelas, insya Allah saya akan melakukan supervisi bagaimana Ibu mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Semoga berjalan lancar ya, kira-kira seperti itu ya. Sehat selalu, sukses, semoga segala apa yang diinginkan tercapai. Amin. Dan terutama sukses. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu.
pertemuan pertama kita di minggu ini, karena selama 1 minggu ini kita akan 2 kali pertemuan. Jadi ini adalah pertemuan pertama di minggu ini. Sebelum kita memulaikan pembelajaran, kita teman-teman sebelum kita
ya. Dan cara penataan makanan dan minum. Oke, tetap intinya adalah keindahan dalam penataan peralatan yang ada di atas meja. Betul? Kita lanjut ya. Jadi ini adalah pengertian dari table setup. Baca semua. Table setup adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur dan melengkapi table dengan peralatan makanan dan alat minum lainnya sesuai dengan jenis hidangan yang akan disajikan. Jadi kita tidak pernah lari dari kata dasarnya table setup. Table meja setup mengatur. Berarti table setup itu adalah kegiatan untuk mengatur dan melengkapi segala peralatan makan dan minum yang ada di atas meja tamu. Ya, setiap peralatan makan dan minum itu diset atau diatur berdasarkan dengan apa? Jenis hidangan yang akan disajikan. Berapa banyak alatnya? Apa jenis alatnya? Apa jenis piringnya? Apa jenis gelasnya? Semua itu disesuaikan dengan makanan yang akan disajikan. Paham? Paham. Oke, next. Kira-kira beginilah situasi ketika seorang waiter atau waitress sedang melakukan table setup. Gini gambarnya ya. Oke, kita next. Ini adalah peralatan-peralatan yang akan digunakan ketika kita akan melakukan table setup. Yang pertama ada table and chair atau apa itu? Meja dan kursi. Kemudian ada molton. Molton ini termasuk dalam klasifikasi linen-linen yang ada di restoran. Kemudian yang ketiga itu ada apa? Tablecloth dan guest napkin atau serbet yang digunakan oleh tamu. Ini adalah kelompok apa ini? Atau biasa disebut juga dengan apa? Baris. Oke, kita next. Ini ada apa? China? Apa ini? Kalau ini apa namanya? Shaker. Kalau ini? Ini? Ashtray atau asbak. Dan yang terakhir ada? Table number atau nomor meja. Jenis-jenis table setup yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama apa namanya ini? Basic cover atau jenis pengaturan meja dengan cara basic cover. Yang pertama, yang A itu apa namanya? Dinner knife. Yang B? Dinner plate. Yang C? Yang C? Fork. Yang D? Dinner plate dan knife. Yang D? Water bottle. Jadi ini semua peralatan yang diperlukan ketika kita akan setup dengan basic cover ya. Lanjut. Kita ada apa? Standar cover. Ada apa di situ? Ada ketampanan apa di situ? Spoon. Selebihnya mirip dengan basic, tapi kalau di standar ada ketambahan satu kategori adalah spoon. Oke, kita lanjut. Elaborate ini lebih komplit lagi, lebih banyak. Kalau dari pengertian yang tadi apa itu table setup adalah proses menata segala peralatan makan dan minum, tapi disesuaikan dengan apa? Jenis makanan yang disajikan. Kalau kalian lihat, elaborate ini sudah banyak sekali kategori yang digunakan. Berarti makanan yang akan disajikan dia apa? Terdiri dari mulai dari apa dia? Makanan utama atau apa disebut? Makanya dia peralatannya lebih komplit. Oke, sekarang setelah Ibu sudah menjelaskan dengan singkat tadi, jadi Ibu minta kalian untuk praktek. Tapi kita bukan yang kedua, kemudian elaborate yang paling komplit. Hari ini kita baru akan praktek dengan standar cover. Jadi kalau standar cover itu
apa mau desain? Posisinya nanti di situ. Kalau nanti ada pakai saya dulu ya. Lagi jangan sampai ada yang jatuh ya. Kira-kira dulu kalau ada yang bisa ditinggal. Ya, boleh langsung sini.
akan mereview lagi materi yang sudah kalian dapat dan sudah langsung kalian praktekkan tadi. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Oke. Ada berapa jenis table setup yang kita pelajari hari ini? Basic cover, Oke, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada berapa kesimpulan yang akan kita dapat hari ini? 3. Ya, yang pertama adalah apa itu table setup? Penataan, terus meja tamu. Yang banyaknya itu disesuaikan dengan apa? Makanan atau jenis makanan yang akan disajikan. Oke, jenis-jenis table setup ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama? Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah tahapan saat proses table setup. Tahapannya yang pertama kita siapkan apa dulu? Meja. Kemudian motor. Kemudian table. Kemudian setelah itu apa yang dibuat desain? Aksesoris. Kemudian cutlery. Terakhir plate dan glassware. Pertama itu kita semua. Oke, jadi Ibu akan memberitahu tentang materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang room service. Ya? Demikian pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang belum jelas? Sudah dipahami? Oke, kalau begitu kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita keluar untuk istirahat, kita berdoa. Pimpin doanya. Sebelum kita istirahat, oke, sampai ketemu lagi di hari Rabu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Umratu selaku pengajar hati yang telah hadir. Yang saya hormati Ibu Nur Haida selaku fasilitator. Baik, sebelumnya kali ini saya sekali lagi mohon maaf karena ketidak siapnya dikarenakan kendala laptop saya tidak sangka hari ini bermasalah. Tapi dengan semangat walaupun lihat insya Allah proses pasca observasi bisa berjalan lancar. Bagaimana kabarnya Ibu Preti setelah melakukan observasi kemarin? Ya, setelah dilakukan observasi bagaimana menurut Ibu Preti? Observasi itu sangat baiknya tempatnya bagi guru ya Kak. Yang kemarin itu adalah observasi yang pertama dengan refleksi jawab. Kalau dengan pimpinan di sekolah sebetulnya kan sudah pernah, atau dengan pengawas itu juga sudah pernah. Kalau dengan refleksi jawab baru yang pertama kemarin itu Kak.
Alhamdulillah. Baik Ibu Preti, sebelum lanjut saya akan menjelaskan tentang coaching kali ini. Adapun coaching kali ini yaitu tujuan coaching itu bagaimana meningkatkan proses pembelajaran lebih baik lagi, lebih meningkat lagi setelah adanya supervisi atau observasi dari rekan sejawat. Nah, ini dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran baik teori maupun dalam hal praktik nantinya. Ya, baik. Setelah saya melakukan observasi kemarin, saya ingin tanya tujuan pembelajarannya ini seperti apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya ada 3 Pak. Yang pertama itu tadi mampu memahami pengertian dari TPSA. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan jenis TPSA beserta dengan semua peralatan yang digunakan. Dan yang ketiga adalah mampu melaksanakan TPSA dengan baik. Dan selanjutnya adalah terlaksananya semua komponen penilaian praktik, karena yang diobservasi lalu itu adalah mata pelajaran produktif food and beverage, jadi saya langsung dengan praktik. Jadi beberapa komponen yang harus dicapai siswa. Yang pertama adalah persiapan kerja, proses dan hasil kerja, sikap kerja, dan waktu selama pelaksanaan praktek berlangsung Pak. Iya. Ya, dalam proses pembelajaran ya, bagaimana anak-anak bisa langsung praktik tentang setup ya, seperti itu gambarannya. Baik, selama dalam praktik hal-hal yang dipersiapkan tadi, apa saja yang dipersiapkan selama dalam proses pembelajaran, baik sebelum praktik maupun setelah praktiknya? Yang dipersiapkan yang pertama adalah penjelasan tentang lembar kerja praktik, apa saja semua yang harus bisa mereka kerjakan dan mereka capai selama proses TPSA itu berlangsung Pak. Iya. Jadi apa saja yang proses dalam proses tabel setup itu ya, itu yang perlu disiapkan. Jadi anak-anak paling tidak kekurangan kira-kira setelah anak-anak melakukan praktik, apakah ada beberapa siswa yang belum paham tentang praktiknya, atau sudah sebagian atau semuanya sudah mengetahui tentang praktik tabel setup itu sendiri? Kalau secara pemahaman, pengetahuan, rata-rata semuanya sudah Pak. Kalau untuk kemampuan juga untuk melakukan bisa, tapi ketika selesai pembelajaran dilakukan refleksi, itu tidak semua siswa bisa langsung mengungkapkan secara individu, hanya sebagian saja, tidak semuanya Pak. Oh iya, sebagian siswa ya setelah refleksi Iya. mengungkapkan. Iya, tapi pada intinya anak-anak sudah mulai paham, mulai mengerti tentang bagaimana praktik table setup itu sendiri ya. Iya Pak. Intinya anak-anak harus paham gitu ya, intinya anak-anak harus paham tentang table setup itu setelah menerima teori dan praktik. Jadi kendala-kendala yang dihadapi dalam hal praktik seperti apa, Bu Treti? Apakah ada kendala yang dihadapi pada saat praktik? Kalau kendala mungkin lebih ke peralatan yang belum lengkap dan banyak, sehingga waktu kita untuk praktik itu terbatas Pak. Apalagi jam saya yang seharusnya 6 jam, pertemuan cuma dibagi 2 jam. Jadi sebenarnya untuk mata pelajaran produktif menurut saya itu tidak maksimal, apalagi untuk praktik. Iya. Jadi kendala yang pertama itu waktu, yang kedua peralatan yang belum bisa memadai untuk bisa cepat terlaksananya praktik Pak. Oh, berarti ada 2 kendala ya, pertama peralatan dan juga waktu ya. Ya sebenarnya itu waktu itu harus paling kurang barangkali 4 jam itu kalau praktik. Apalagi kalau anak-anak kalau langsung praktik, jadi tak terasa waktu udah habis itu karena asiknya adalah praktik.
Kemudian peralatan yang memadai juga salah satu penunjang dalam proses pembelajaran, apalagi praktik ya, seperti itu. Iya Pak. Jadi kendala-kendala itu kira kedepannya bisa diantisipasi, kira kendala-kendala seperti itu. Untuk semester berikutnya mungkin saya bisa berkomunikasi dengan bagian kurikulum supaya untuk mata pelajaran saya kalau bisa jamnya jangan dipotong pendek-pendek begitu, mungkin bisa dibagi 3 jam atau 4 dan 2 jam supaya kalau untuk praktiknya di 4 jam, kemudian untuk reviewnya bisa di 2 jam. Kemudian untuk peralatan saya juga sudah berkonsultasi dengan ketua jurusan dan kepala lab untuk berikutnya bisa lebih ditambah supaya semakin lengkap lagi peralatan untuk praktek di mapel saya Pak. Oh iya, betul sekali. Terutama kan kita ini kayak di sekolah kejuruan, khususnya jurusan perhotelan. Jadi peralatan praktek itu harus maksimal, harus terpenuhi. Agar kenapa? Biar anak-anak lebih mantap lagi dalam prakteknya. Karena alat-alat praktik itu ke depan nanti itu akan mereka dapatkan nanti pada saat mereka turun di lapangan, pada saat mereka praktekin. Jadi itu paling tidak peralatan itu harus terpenuhi agar pemenuhan praktik anak-anak bisa terpenuhi, semua akan berjalan lancar dan tidak kendala. Saya kira demikian ya, kalau alat praktiknya tercukupi, kemudian waktunya ditambah lagi karena produktif ini memerlukan waktu ya teras, kalau cuma 1-2 jam tidak ada apa-apanya itu. Jadi tidak maksimal Pak. Iya, tidak maksimal karena di SMK itu di kejuruan khususnya itu, karena SMK itu lebih banyak prakteknya 70%, teori 30%, seperti itu pembelajaran, lebih banyak prakteknya karena dipersiapkan anak-anak untuk mampu membuka lapangan usaha maupun mampu mencari pekerjaan kalau di tamatan-tamatan SMK seperti itu. Jadi itu salah satu kendala-kendala ya dalam hal pembelajaran. Apakah ada hal-hal lain terkait dengan barangkali kemampuan siswa menerima materi atau apakah seperti itu, ada juga kendala lain di samping 2 tadi? Kemampuan kognitif siswa memang rata-rata berbeda Pak, tidak sama antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa saya selalu ketika akan membagikan teori, biasanya saya adakan pre-test dan post-test sehingga bisa ada pengukuran secara mandiri dari siswa masing-masing. Dia bisa melihat bagaimana kemampuannya sebelum proses pembelajaran, sebelum konten materi dijelaskan, dan setelah proses pembelajaran selesai. Iya, ada namanya pre-test dan post-test ya. Di awal bagaimana anak-anak menerima materi, sebelum menerima materi seberapa persen ya, seberapa persen mereka punya kemampuan dalam hal pengetahuan sebelum dan sesudah ya. Kalau sebelum misalnya 50%, sesudahnya 80% berarti meningkat. Tapi kalau misalnya sebelum 80% sesudah 50%, itu terbalik itu ya. Jadi itu yang diharapkan oleh semua guru, terutama dalam hal proses pembelajaran baik teori maupun praktek di dalam kelas. Karena intinya itu anak SMP harus prakteknya harus lebih maksimal agar dalam dunia kerja nanti atau dunia industri mereka akan mampu terampil ya, skillnya itu dilihat keluar universitas, terutama di jurusan perhotelan. Ya seperti itu ya. Kemudian kira-kira apa rencana Ibu Preti ke depan untuk mengatasi hal-hal ini? Rencana aksi ke depan kira-kira seperti apa? Rencana selanjutnya di pertemuan berikutnya bagi saya adalah menyusun kegiatan pembelajaran yang bisa memicu siswa untuk lebih ke kemampuan individu, percaya diri, berani, kemudian bisa berpikir kritis dan logik hingga terciptanya higher order thinking skills dari masing-masing peserta didik. Tidak hanya sebagian kecil tapi secara keseluruhan, bertahap, berproses. Iya, baik. Jadi seperti itu rencana ke depannya, bertahap
dalam hal meningkatkan kemampuan atau skill siswa, ya. Jadi ke depan seperti rencana yang akan dilaksanakan oleh Ibu Preti, atau kenapa supaya dalam hal ini apa yang menjadi kekurangan ini bisa akan lebih ditingkatkan lagi ke depan, ya, seperti itu lagi, biar anak-anak lebih, karena kemampuan anak ini berbeda-beda, ya, kemampuan anak ini berbeda-beda, terutama dalam hal baik teori maupun praktiknya. Jadi itu rencana yang kedepannya. Baik Bu Preti. Setelah itu berarti rencana Ibu Preti ke depan dalam hal meningkatkan kualitas anak-anak baik teori maupun praktik, itu bentuk salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai guru dalam hal bagaimana mendidik anak-anak supaya bisa lebih kompeten, kalau SMK lebih kompeten, lebih terampil di jurusannya masing-masing. Seperti itu, ya. Baik, setelah rencana yang Ibu lakukan ke depan seperti itu, kira-kira hal lain apa sih dalam hal meningkatkan pembelajaran? Mungkin kalau dari perencanaan pembelajaran kita tersusun, yang selanjutnya itu untuk coaching seperti ini Pak, sesama rekan sejawat bisa terus dilanjutkan supaya kita bisa sharing tentang permasalahan anak-anak yang ada di kelas di jurusan kita. Iya, betul sekali. Apa yang menjadi kita lihat, terutama kita harus sebagai guru itu berkolaborasi dengan rekan sejawat, penting sekali dalam hal meningkatkan pembelajaran, terutama di jurusan masing-masing, ya. Itu baik Ibu Preti, saya kira untuk observasi kali ini saya kira demikian. Semoga apa yang menjadi masukan dari pasca observasi kita kali ini bisa menjadi pertimbangan untuk pembelajaran Ibu Preti maupun saya ke depan supaya lebih berkembang, terutama dalam hal mendidik anak-anak, bagaimana anak mereka bisa lebih terampil, lebih kompeten di jurusan baik teori maupun praktik terutama. Jadi saya kira demikian untuk dan yang terpenting lagi, ya, mari kita sering berkolaborasi dalam hal memecahkan masalah terutama dalam pembelajaran. Ya, saya kira Preti, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses coaching pasca observasi supervisi akademik berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa kendala termasuk laptop dan lain-lain. Tapi saya salut sebagai seorang calon guru penggerak, Pak Risman mampu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, coaching pada hari ini alhamdulillah alur tirta sudah sangat baik. Pertama, Pak Risman dan rekan sejawat bisa merefleksikan bersama perasaan setelah melakukan observasi supervisi akademik, kemudian menanyakan kabar. Selanjutnya tujuan juga sudah sangat baik, yaitu CGP Pak Risman menjelaskan tujuan coaching pada hari ini. Selanjutnya rekan sejawat juga menjelaskan kembali tujuan pembelajaran observasi yang sudah dilakukan. Kemudian identifikasinya juga sudah sangat baik. CGP Pak Risman dapat mengidentifikasi rekan sejawat dengan pertanyaan-pertanyaan tematik sehingga rekan sejawat mampu mengetahui apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Kemudian rencana aksi juga sudah sangat baik karena rekan sejawat sudah akan melakukan rencana-rencana yang untuk perbaikan-perbaikan ke depannya dan tanggung jawab juga sudah sangat baik. Mungkin itu saja. Pak Risman, insya Allah kita bertemu kembali di pendampingan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.